Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover, yang berarti dorongan atau daya gerak. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Menurut Dr. Andes Malayu Hasibuan, motivasi adalah sebuah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang bekerja, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Menurut Harold Kohns, motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Ada pula menurut American Encyclopedia, motivasi adalah kecenderungan suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan dalam diri seseorang yang membangkitkan topangan dan mengarahkan tindak tanduknya. Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan dan diharapkan. Materi selanjutnya yaitu jenis dan tujuan motivasi. Menurut Aida, mengupakan bahwa motivasi berwirausaha yang memadai akan mendorong untuk berperilaku aktif dalam berwirausaha. Tetapi motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negatif terhadap keefektifan usaha tersebut. Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Jenis-jenis motivasi diantaranya ada motivasi positif atau intensif positif. Yang kedua ada motivasi negatif atau intensif negatif. Yang ketiga ada motivasi intrinsik. Yang keempat ada motivasi ekstrinsik. Tujuan motivasi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mempertahankan loyalitas. Yang kelima, efektivitas. Yang keenam, efisiensi. Yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi. Teori motivasi ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu teori-teori petunjuk. Teori-teori petunjuk ini mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan, dan teori ini juga berdasarkan atas pengalaman coba-coba. Yang kedua itu ada teori isi. Teori isi ini disebut juga sebagai teori kebutuhan karena berkenaan dengan pernyataan apa penyebab-penyebab perilaku dimulai dan berhenti. Yang ketiga itu ada teori proses. Teori proses ini berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan dari motivasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada motif berprestasi dalam kewirausahaan. Motif berprestasi ini adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi tinggi ini pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu ingin mengatasi sendiri kesulitan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua itu selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Yang ketiga itu memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Yang keempat, berani menghadapi resiko dan penuh rintangan. Dan yang terakhir itu ada menyukai dan melihat tantangan secara seimbang. Nah, selanjutnya itu ada awal memulai usaha. Awal memulai usaha itu ada 5 sebab atau cara seseorang untuk memulai merintis usahanya. Yang pertama itu ada faktor keluarga pengusaha, yang kedua itu sengaja terjun menjadi pengusaha, yang ketiga itu hanya kerja sampingan, yang keempat itu dengan cara coba-coba, dan yang kelima itu karena terpaksa. Akan menyampaikan materi tentang langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Di sini ada karakteristik yang diperlukan untuk mencapai pengembangan dan keberhasilan berwirausaha dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk menjadi wirausahawan yang sukses.
Di sini seseorang harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko, baik berupa waktu maupun uang, apabila ada kesiapan dalam menghadapi resiko tersebut. Yang kedua, bila ingin sukses harus membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya agar usaha tersebut berhasil. Selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausahawan harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha maupun pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Sukses dalam berwirausaha tidak diperoleh secara tiba-tiba atau instan dan secara kebetulan, tetapi dalam penuh perencanaan, memiliki visi misi, kerja keras, dan memiliki keberanian serta bertanggung jawab. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Yang pertama, faktor pendorong kewirausahaan. Keberhasilan dalam kewirausahaan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan, ada orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan. Keduanya tidak akan menjadi wirausahaan yang sukses. Sebaliknya, orang yang memiliki kemauan dan dilengkapi dengan kemampuan akan menjadi orang yang sukses. Kemauan saja tidak cukup bila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, ada tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausahaan yang sukses. Kemudian yang ketiga, ada kesempatan dan peluang, atau ada solusi ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak ada peluang. Peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukan mencari-cari atau menunggu peluang yang datang kepada kita. Kemudian ada faktor-faktor penghambat kewirausahaan. Selain keberhasilan seseorang juga selalu dibayangi oleh potensi kegagalan yang akan memberikan lebih banyak pelajaran dibandingkan sekadar kesuksesan. Adapun menurut Zimmer, keberhasilan atau kegagalan berwirausaha sangat beruntung pada kemauan pribadi wirausahaan itu sendiri. Menurut Zamir, ada beberapa faktor yang menyebabkan kewirausahaan gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu yang pertama, tidak kompeten dalam hal manajerial. Kemudian yang kedua, kurang berpengalaman. Jadi baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengordinasikannya, mengelola sumber daya manusia maupun mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, adanya gagal dalam perencanaan. Kemudian yang kelima, ada lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang terakhir, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Jadi kegagalan juga dapat ditimbulkan oleh dasar kelemahan yang bersumber pada sifat pribadi yang penuh keraguan, dan dalam hidup pedoman maupun orientasi yang tegas. Misalnya yaitu yang pertama, ada suka meremehkan mutu. Yang kedua, suka merobos atau mengambil jalan pintas. Yang ketiga, tidak memiliki kepercayaan diri. Yang keempat, tidak berdisiplin dan suka mengabaikan tanggung jawab. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.